أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ولوالديه وجميع مشايخه وسائر أحبابه والمسلمين أجمعين وجميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ومؤجزينا أينما كانوا وأصولهم وفروعهم وجميع أهل قبور من حضر في هذا المسجد أينما كانوا وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita lanjutkan masih dalam babun fil amri bil muhafadzati ala sunnah, yaitu bab tentang perintah untuk bil muhafadzah, untuk selalu menjaga ala sunnah, atas sunnah, wa adabiha, dan adab-adabnya, ya, supaya ingat babnya. Jadi saya baca dulu babnya. Dalam bab ini kita baca hadis yang ke-9. Anhu berarti nyambung ke hadis sebelumnya. Anhu yakni an Jabir, ya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bila'kil asabi'i was-suhfah. Udah lupa kali ya, ini yang jawab selawat cuma Pak Zainul. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu, otomatis. Jangan sampai kita nggak diakui sebagai umatnya atau termasuk orang yang bakhil, ya. Suatu saat Sayyidah Aisyah menjahit, kemudian jarum yang untuk menjahit itu jatuh. Kemudian beliau cari di sela-sela kursi gitu, nggak ketemu-ketemu. Kemudian masuklah Rasulullah. Setelah masuk itu wajahnya terang sekali, kemudian bisa menyinari sehingga jarum yang tadi dicari oleh Sayyidah Aisyah itu ketemu. Karena saking cerahnya wajah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka celakalah orang yang ketika namaku disebut, dia tidak punya inisiatif, dia tidak punya niat, enggak otomatis langsung menjawab sholawat kepadaku, maka sangat rugi atau bahkan bakhil, atau bahkan naudzubillah kalau sampai kita tidak diakui sebagai umatnya. Maka ketika nama Rasulullah disebut, langsung jawablah membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, boleh, atau Allahumma sholli alaihi saja boleh, ya. Allahumma, ya Allah, sholli, sampaikan sholawat, alaihi, kepadanya. Ya, karena ini apalagi kita baca hadis pasti sering apa saya menyebut atau membaca nama Rasulullah, entah Rasulullah atau Sayyiduna Muhammad atau lain-lain sebagainya. Pokoknya setiap nama Rasulullah disebut, maka kita otomatis langsung punya inisiatif untuk membaca sholawat kepada beliau. Sampai mana tadi? Oh, baru awal ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bila'kil asabi'i was-suhfah. Ini adalah hadis tentang Rasulullah memerintahkan kita untuk bila'kil asabi', yaitu menyuruh kita untuk menjilati jari-jari tangan.
was-suhfah, dan menjelati piring sehabis makan. Ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau pakai 3 jari ya berarti jilat 3-3-nya. Kalau pakai kayak orang Indonesia, apa orang India 5 jari setelah makan setelah. Ini perintah ya. Untuk bila akil asobi, untuk apa tadi? Menjilati jari-jari dan piring. Ba'dal akal, setelah makan. Waqala, kemudian Rasulullah bersabda, innakum la tadruna fi ayyuhal barokah. Karena apa? Sesungguhnya kalian tidak tahu di bagian mana terdapat keberkahannya. Makanya disitulah orang-orang dulu benar-benar masih menjaga sunnah diantaranya. Bahasanya apa? Ntar kalau nggak habis dipatok ayam dan lain sebagainya. Kalau gurunya Habib Lutfi itu bahkan ketika makan justru pakai pakaian yang terbaik. Itu gurunya Habib Lutfi. Karena apa? Yang diingat adalah yang ngasih rizki. Ketika beliau makan itu memakai pakaian terbaik. Ini salah satu adab sampai segitunya. Nah, kalau kita boro-boro kadang-kadang pakai kaos dalam doang atau bahkan cuma pakai celana doang gitu. Ya Allah gitu. Yang penting kenyang gitu ya. Nah, sekarang udah ngaji, kalau kemarin udah meraktekin ya, pahalanya 50, sekarang ngaji tambah naik 70, 80 dan seterusnya sesuai ininya nanti. Udah ngaji langsung ini, udah mendengar langsung ini. Oh ya, amaro bil akil asabi was-suhfah. Rasulullah memerintahkan untuk apa? Menjilati jari-jari tangan dan piring setelah makan. Innakum, ya kalau piring ya menyesuaikan ya. Kalau isinya sambal doang dijilatin ya nanti ini semua. Karena apa? Innakum la tadruna fi ayyuhal barokah. Karena kita tidak tahu bagian mana terdapat keberkahan. Bisa saja dari suapan yang terakhir. Suapan yang terakhir itu barokahnya makan di situ. Karena ketidaktahuan kita, maka kita bersihkan ketika kita makan. Jangan ada sisa. Rawahu Muslim. Ini hadisnya pendek. Cuman dalam riwayat lain, wa fi riwayatin lahu, dalam suatu riwayat lahu bagi Imam Muslim, idza waqa'at luqmata ahadikum. Kalau ini riwayatnya Muslim, apabila ada sesuap makanan seseorang dari kalian yang jatuh, ya, waqa'at itu jatuh, falyakhudha, maka hendaklah mengambilnya. Kalau ada makanan yang jatuh, falyakhudha, ambillah. Falyumit maka nabiha min adza, kemudian menyingkirkan kotoran yang melekat padanya. Misalkan makan apa? Makan donat. Nah, ada yang jatuh. Kalau ada kotoran yang melekat di situ maka dibuang. Selama makanan itu tidak jatuh di tempat yang najis. Ya, kalau jatuhnya di empang ya udah biarin, sama diambil ya di lantai. Selama masih bisa dibuang kotorannya, makanlah. Wal yakulha, dan makanlah. Setelah diambil kemudian dibersihkan kotorannya, fal yakulha, dan kemudian dimakanlah gitu ya. Lalu makanlah. Wala yad'ha lisyaiton. Tujuannya apa? Jangan sampai membiarkannya untuk setan. Tuh setan juga makan walaupun kita nggak tahu cara makannya kayak apa. Nah, berarti di situ ada ikut andilnya setan kalau kita makan nggak habis terus kemudian kita sia-sia gitu. Ya kalau kita ngaji begini ya sayang ya kayak gitu. Kalau makan ya secukupnya dulu kalau ngambil, jangan langsung banyak terus tahu-tahu nggak habis. Makan secukupnya, syukur kayak Nabi Musa setiap makan itu pasti ngajak
ngajak orang, ya. Nabi Musa itu kalau mau makan ngajak orang jauh berkilo-kilo, ketemu orang, ayo ikut saya makan. Nah, Imam di mana Mam? Ayo makan ke rumah. Contohnya begitu. Nabi Musa seperti itu, mau makan tuh pasti cari orang, nggak mau makan sendiri. punya apa, makan sendiri. Berkilo-kilo itu Nabi Musa kalau mau makan. Wala yamsahu yadahu bil mindili hatta yal'aqa asabi'ahu. Ya, janganlah kalian mengusap tangannya dengan sapu tangan hingga ia menjilati jari-jarinya. Sebelum pakai tisu dalam konteks sekarang, maka disunahkan untuk dijilati dulu. Ini kalau dalam riwayat Muslim, ya. Jangan pakai sapu tangan, tisu dan lain sebagainya, tapi dahulukan dulu untuk menjilati jari-jarinya dulu. Gimana kalau pakai sendok? Ya udah, berarti gitu. Terus fa innahu la yadri fi ayyi tu'amihi al barakah. Kalau dalam riwayat ini sama ya, karena ia tidak tahu di makanan mana yang terdapat barokah. Ini ada 3 riwayat ya. Tadi yang riwayat pertama tadi pendek, riwayat kedua ini tadi ya, ketika jatuh ambil, bersihin, makan. Riwayat ketiga nanti kita baca satu hadis saja. Wa fi riwayatin lahu, sama dalam suatu riwayat lahu bagi Imam Muslim, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya setan itu hadir di tempat seorang laki-laki dari kalian dalam semua urusan, termasuk dalam makan, ya. Hatta yahdurhu inda ta'amih. Tuh, sampai setan itu hadir pada makanan orang tersebut. Fa idza saqatat min ahadikum al-luqmah, ya. Maka apabila ada sepotong makanan dari seseorang yang sedang terjatuh dari kalian yang jatuh, falyumit maka nabiha min adha, ya hampir samalah kayak riwayat sebelumnya. Hendaklah ia menyingkirkan kotoran yang melekat padanya, ya. Falyumit maka nabiha min adha, ya, mengambil atau menyingkirkan atau membuang, ya, kotoran yang melekat padanya. Falyakulha, lalu memakannya. Wala yada'ha lisyaiton, dan jangan membiarkannya untuk syaitan. Itu diantaranya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wallahu alam bisawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Tasbih subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Nah, mudah-mudahan kita ngaji hari ini, ya, pahalanya dikalikan adada khalqih, sehitungan makhluknya Allah, wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.